Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Karisma dengan NIM 20043014. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis portofolio PT Aneka Tambang Tbk dengan kode ANTAM atau ANTM dengan metode fundamental dan teknikal. Jadi, sekilas tentang informasi perusahaan, ANTAM atau PT Aneka Tambang Tbk bergerak dalam bidang pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Sebagian besar, saham ANTAM dimiliki oleh pemerintah dan publik. Perusahaan ini bergerak di bidang tambang. ANTAM memiliki arus kas yang solid dan manajemen keuangan yang berhati-hati. ANTAM didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronikel, pada tahun 1997, ANTAM menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatnya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, ANTAM mencatatkan sahamnya di Australia dengan status Foreign Exchange Entity. Pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi ASX listing yang dimiliki ketentuan lebih ketat. Tujuan perusahaan ini saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan biskuit melalui output produksi yang meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. ANTAM berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategi, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. ANTAM juga mempertahankan kekuatan finansial perusahaan. Melalui perolehan kas sebanyak-banyaknya, perusahaan memastikan akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan, dan membayar dividen. Untuk menurunkan biaya, perusahaan harus beroperasi lebih efisien dan produktif, serta meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan adanya skala ekonomi. Sebagai perusahaan pertambangan, ANTAM menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial, tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Karakteristik industri pertambangan Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal, dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai good corporate citizen yang sangat penting. Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan risiko adanya gangguan terhadap operasi perusahaan. Beranjak dari konsep ini, maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan pertambangan. Analisis yang pertama yaitu adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Tujuan dari analisis fundamental yakni untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Dengan melakukan analisis fundamental saham, maka diharapkan investor bisa memiliki petunjuk mengenai saham mana yang akan diinvestasikan. Analisis yang pertama dari analisis fundamental yaitu ada analisis ekonomi makro. Pada April 2022, harga saham ANTAM turun disebabkan karena adanya inflasi di Amerika Serikat, sehingga menaikkan suku bunga untuk menaikkan inflasi. Hal ini berdampak pada komoditas yang menurunnya harga saham. Turunnya harga saham itu karena adanya inflasi.
Menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Inflasi tinggi beredar uang berkurang. Pada semester 2, harga saham PT Aneka Tambang Tbk terus mendaki sampai dengan ditutupnya pasar pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 kemarin. Dan hari ini pada tanggal 6 Desember 2022, harga saham Antam lagi turun dan ini menjadi posisi yang cocok bagi investor untuk membeli sahamnya. Yang kedua itu ada analisis industri. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Perusahaan pertambangan untuk investasi jangka panjang cukup bagus, karena pertambangan prospek kerjanya sangat bagus. Analisis yang ketiga itu ada analisis laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan, ada 3 laporan keuangan yang dianalisis. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Dari laporan posisi keuangan yang sudah disajikan di layar, dapat kita lihat bahwa total equity pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dan jumlah ekuitas lebih besar daripada jumlah liabilitas. Ini membuktikan sumber pendanaan perusahaan modalnya banyak berasal dari internal daripada eksternal. Untuk aset tetapnya juga lebih besar daripada aset lancar. Perusahaan kinerjanya baik adalah ketika aset tetapnya lebih besar daripada aset lancar, karena aset tetap ini digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Dari laporan yang sudah disajikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk laba diperoleh PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2022 sampai saat ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dari Rp1.160.420.955 menjadi Rp1.525.896.000. Ini terjadi karena ada peningkatan penjualan pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa prospek kinerja dari PT Antam bagus, bisa meningkatkan laba dari tahun ke tahun. Yang ketiga itu laporan arus kas. Dari laporan arus kas yang sudah disajikan, terlihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi menurun dari tahun sebelumnya. Walaupun kinerja perusahaan jika dilihat dari segi laba meningkat, namun jika kita lihat dari arus kas, aktivitas operasi tidak mengalami peningkatan. Akan tetapi, jika menurun dari tahun sebelumnya, perusahaan masih mampu melakukan investasi yang lebih besar dari tahun sebelumnya, guna untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan untuk kedepannya. Dan uang juga banyak dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar utang jangka panjang. Analisis laporan keuangan yang keempat itu analisis valuasi nilai wajar. PER atau Price Earning Ratio adalah menunjukkan berapa besarnya harga setiap Rp1 earning perusahaan. Di samping itu, PER juga mempengaruhi ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan, di mana PER dipengaruhi oleh rasio pembayaran dividen. Setelah menentukan ekspektasi PER, selanjutnya menentukan nilai intrinsik saham. Intrinsik adalah nilai yang sebenarnya terjadi. Menurut Tandelin, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2010, halaman 377, dalam analisis perusahaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen informasi dalam analisis perusahaan, yaitu EPS dan PER, atau Earning Multiplier. Setelah ini, dibandingkan kewajaran harga saham dengan cara membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar, atau closing price. Untuk pengambilan sebuah keputusan, apakah nilai suatu saham dinilai correctly value atau menahan saham, di mana nilai intrinsik saham sama dengan harga pasar. Selanjutnya itu ada under value atau membeli saham, di mana nilai intrinsik lebih besar dari harga saham di pasar. Dan yang ketiga itu ada over value atau menjual saham, di mana nilai intrinsik lebih kecil daripada harga pasar. Dan di PT Aneka Tambang ini, jika kita cari nilai intrinsiknya yaitu dengan rumus EPS dikali dengan PER,
yaitu 127 dikali dengan 15,47, nilai intrinsiknya adalah 1964,69. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai intrinsik pada tahun 2022 untuk PT Aneka Tambang Tbk ini 1964,69 dan harga pasar saat ini adalah 2080. Jadi, saham di harga ini cocok untuk dijual karena nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada nilai pasar. Misalnya itu ada PBV. PBV adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio price to book value yang lebih kecil dari 1 dapat mengindikasikan saham perusahaan adalah murah karena masih lebih rendah dari nilai bukunya. PBV dari saham Antam ini adalah 2,20, yang artinya harga sahamnya di atas nilai buku. Jika dilihat dari DER, Antam itu lebih kecil dari 1 atau 0,50 dan semakin menurun dari tahun sebelumnya. Itu artinya utang perusahaan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Utang berkurang itu berarti bunga yang dibayarkan juga semakin kecil. Misalnya ada ROA. ROA adalah semakin besar ROA perusahaan, semakin besar pula posisi perusahaan tersebut, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Oleh karena itu, bagi manajemen atau pihak-pihak lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar. Jika dilihat dari Antam, ROA-nya semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 7,19 menjadi 9,46. Dan jika dilihat dari ROE adalah perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Jika dilihat dari Antam sendiri, semakin meningkat juga dari tahun ke tahun, yang artinya perusahaan semakin mampu menghasilkan laba perusahaan dari ekuitas sendiri. Selanjutnya itu ada keputusan investasi. Keputusan investasi sangat penting bagi investor karena dengan keputusan investasi yang tepat akan menambah peluang investor untuk menambah return yang besar. Pengambilan keputusan investasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi harga saham yang dilakukan dengan membandingkan nilai intrinsik saham dengan harga pasar. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah harga saham wajar, terlalu mahal, atau terlalu rendah. Menurut Halim, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2018 di halaman 39-40, prosedur pengambilan keputusan investasi saham dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika harga saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya atau under value, saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan sementara dengan tujuan untuk memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan modal, jika kemudian harganya kembali naik. Yang kedua, jika harga pasar saham sama dengan nilai intrinsiknya atau correctly value, jangan melakukan transaksi karena saham tersebut dalam keadaan keseimbangan. Transaksi pembelian atau penjualan saham tidak ada keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga yaitu jika harga pasar saham lebih besar dari nilai intrinsiknya atau over value, saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian karena harganya kemudian akan turun menyesuaikan dengan nilainya. Perusahaan Antam yang sudah dianalisis di atas, keputusan investasinya untuk bulan Desember, saham sedang mengalami under value yaitu 1930. Jadi, di posisi ini, kita sebagai investor sangat cocok posisinya untuk membeli saham perusahaan Antam. Lanjut, selanjutnya kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasarkan data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Misalnya, saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli. Dengan analisa teknikal, kita dapat menentukan waktu keluar dari pasar atau exit point dengan jelas. Sehingga, kita tidak membuang waktu untuk transaksi yang tidak efektif. Penggunaan analisa teknikal umumnya disebut dengan trader
yang melakukan investasi secara jangka pendek, seperti investasi secara harian. Tujuan analisis teknikal ini adalah mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, serta volume transaksi saham. Analisis saham digunakan jika ingin melakukan pembelian. Jadi berdasarkan grafik yang sudah disajikan di atas, bahwa saham Antam memiliki tren sideways. Jika dilihat dari pergerakan harga selama 1 bulan, pada bulan November tahun 2022, harga saham mengalami uptrend. Berdasarkan analisis pada bulan November, saham menunjukkan sinyal jual, dan bulan Desember ini, saham menunjukkan sinyal beli karena saham sedang downtrend. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari kedua analisis di atas, untuk PT Antam Tbk atau maksud saya, untuk PT Aneka Tambang Tbk atau Antam merupakan perusahaan bergerak di sektor pertambangan. Dilihat dari analisis fundamental, Antam memiliki kinerja yang bagus dari kenaikan laba bersih, total aset, dan total ekuitas. Saham Antam di tahun 2022 bisa dikatakan murah karena PER atau price earning to ratio-nya kecil dari 18 kali atau sebesar 15,47 kali. Apabila dilihat dari analisis teknikal, pergerakan harga saham selama 1 tahun mengalami sideways. Dan dari analisis teknikal, saham Antam pada bulan November menunjukkan sinyal jual, dan untuk bulan Desember ini menunjukkan sinyal beli. Dan saran yang bisa saya berikan di sini yaitu, dari analisis yang sudah dilakukan, jika melakukan investasi jangka panjang, saya menyarankan untuk bulan Desember lakukan pembelian saham pada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, karena sahamnya sedang turun dan prospek kerjanya juga bagus. Dan harga saham yang sekarang juga masih di atas nilai buku tapi di bawah nilai pasar. Baik, demikianlah presentasi analisis portofolio PT Aneka Tambang Tbk atau dengan kode Antam yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.